Daerah Istimewa Yogyakarta, atau lebih dikenal dengan Kota Jogja, merupakan kota yang istimewa bagi semua kalangan, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Yogyakarta dikenal dengan sebagai kota yang ramah akan difabel. Saking ramahnya, kota ini menjadi kota percontohan ramah disabilitas bagi kota lainnya. Disabilitas Jogja, regulasi untuk teman-teman difabel di Jogja sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Dan ini lebih baik dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Contohnya di Malioboro. Sentral dari kota Jogja ini sudah membuktikan bahwa Jogja ramah disabilitas. Jika kita perhatikan, di Malioboro sudah disediakan guiding block bagi tunanetra. Tidak hanya guiding block, namun Malioboro juga menyediakan tiang pemandu dan jalur khusus kursi roda. Berbicara tentang disabilitas, di Provinsi Yogyakarta ada sebuah organisasi bagi warga difabel. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau lebih dikenal dengan SIGAP. SIGAP didirikan karena sampai saat ini, kehidupan warga difabel masih dimarginalkan, baik secara struktural maupun kultural. Dengan kata lain, telah terjadi diskriminasi terhadap warga difabel. SIGAP memiliki cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif. Inti gerakannya adalah kita ingin mewujudkan kesetaraan bagi disabilitas, bagi difabel di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, kemudian kita juga ingin bahwa nggak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi perbedaan antara kawan-kawan difabel dan non-difabel seperti itu. Ini seperti itu. Beberapa tahun ke belakang, SIGAP telah mengupayakan pembangunan peradilan inklusi di Indonesia. Hal ini dilakukan guna memberikan akses bagi para penyandang disabilitas yang memiliki masalah terkait hukum. Kerjasama juga dilakukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kemenpan-RB. Sejak tahun 2011, SIGAP melakukan pendampingan bagi kasus-kasus disabilitas yang berhadapan dengan hukum. SIGAP menobatkan diri untuk menyediakan layanan pendampingan dan penanganan hukum. Dalam menjalankan perannya, SIGAP memiliki beberapa pendekatan. Pertama, pendampingan kasusnya sampai inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kasus yang ditangani oleh SIGAP biasanya seperti kasus yang tidak dapat diproses, putusan tidak maksimal, pencarian kendala, dan aspek hukum yang mendiskriminasi. SIGAP juga melakukan advokasi kebijakan baik di level kabupaten atau kota, provinsi, sampai pada tingkat nasional. Namun, dikarenakan pandemi COVID-19, kegiatan SIGAP yang semula berjalan lancar harus diundur, bahkan ada yang dibatalkan. Kegiatan SIGAP selama pandemi ini membagikan bantuan sosial bagi warga difabel dan mengembangkan jurnalistik online mereka, yaitu solider.id. Di balik berkembangnya organisasi SIGAP ini tidak luput dari besarnya peran sosok Joni Yulianto, pria kelahiran Banyumas yang telah aktif sebagai pembela hak difabel sejak meraih gelar sarjananya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tumbuh sebagai tunanetra semakin mengukuhkan keterpanggilannya sebagai pejuang kesetaraan difabel. Penting sebetulnya adalah teman-teman harus siap menjadi advokat untuk dirinya sendiri dalam proses seleksi ini. Pada tahun 2011, Joni Yulianto menyelesaikan program Master in Public Administration di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Pada tahun 2008, Joni juga menamatkan program Masters of Art in Disability Studies di Leeds University, United Kingdom. Berbagai pelatihan pun pernah diikuti Joni, seperti penguatan kapasitas organisasi, monitoring dan evaluasi, analisa dan formulasi, serta evaluasi kebijakan. Sebagai seorang aktivis, beberapa posisi penting pernah dijabatnya di beberapa organisasi. Di antaranya, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia,
Koordinator Peneliti pada Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, dan pendiri Sigap.